Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang video mengenai pengendalian pelaksanaan pekerjaan pada proyek pengawasan jalan dan jembatan. Ini adalah tugas 3 saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pengendalian, yang yaitu pengawasan yang artinya melihat atau mencatat, mengukur, dan membuat laporan. Yang kedua adalah evaluasi. Evaluasi ini terdiri atas analisa, identifikasi masalah, pengelompokan masalah, dan upaya mencegah masalah. Yang tiga, yaitu tindak turun tangan, yaitu T3. Tindak konkret yang dilakukan dalam pencegahan masalah tersebut sesuai hasil pengelompokan. Hal-hal yang perlu dikendalikan dalam pelaksanaan pekerjaan pada proyek pengawasan jalan dan jembatannya itu, pertama, pengendalian waktu. Ini tentu cukup wajib diterapkan pengendaliannya, yaitu tujuannya agar mampu pekerjaan tersebut tepat waktu. Karena kita kalau tidak tepat waktu dalam pekerjaan, maka pekerjaan tersebut tidak akan tercapai dari sasarannya. Kedua, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses mencapai sasaran. Kalau sudah tercapai yang dua ini, maka tercapai pula sasaran atau tujuan dari bangunan yang kita dirikan, khususnya jembatan dan jalan. Yang ketiga, yaitu agar tidak terjadi kendala biaya. Nah, kalau terjadi kelalaian terhadap waktu ini, maka biaya yang tercantum dalam proyek tersebut akan mengalami kenaikan atau pembengkakan. Yang keempat adalah menghindari terjadinya SIAP. Di sini cara mengendalikannya, pertama, alat pengendali, program kerja yang baik, diagram balok atau bar chart. Di sini kita tahu berapa durasi waktu yang diperlukan dalam sebuah proyek tersebut. Kalau tidak ada ini, maka proyek tersebut tidak berjalan dengan lancar atau pekerjaannya bisa tidak tercapai atau tidak tercapai sasarannya. Ini adalah kurva S. Sama juga yang kedua adalah diagram vektor diagram. Pilih program kerja yang sesuai, yaitu upper level atau kurva S. Lower level adalah diagram balok atau diagram vektor. Yang kedua adalah pengendalian mutu. Di sini ada 4 macam pengendalian mutu yang saya buat, yaitu sesuai dengan persyaratan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak. Yang kedua adalah mutu merupakan kebutuhan sebuah pihak yang terkait dengan kontrak maupun masyarakat terkait dalam kegiatan operasional yang digunakan untuk mengendalikan jaminan mutu agar tujuan jaminan mutu tercapai. Yang keempat, jaminan mutu merupakan proses yang dikesinambungan didukung oleh prosedur, kriteria, dan SDA atau SDM, dan alat yang baik untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan atau spesifikasi. Sini kegiatan pengendalian mutu terdiri dari ada 5 buah. Inspeksi ada kegiatan pemeriksaan apakah prosedur, kriteria manual, sumber daya yang tercantum dalam jaminan mutu telah dilaksanakan dengan benar. Yang kedua adalah pengujian, kegiatan pelaksanaan dan analisa komponen produk dan produk akhir yang secara kuantitatif memenuhi persyaratan dan mutu yang ditentukan. Jadi sebuah produk seperti apa-apa yang masuk terhadap pekerjaan yang kita lakukan tersebut adalah kita harus melakukan pengecekan
apakah produknya masih layak pakai atau tidak. Yang ketiga ialah pengujian bahan baku, tanah, pasir, batu, semen, aspal, dan lain. Jadi di sini harus kita uji apakah semen tersebut sudah sesuai panasnya, standarnya, atau daya rekatnya, atau pasir yang digunakan batunya udah mencapai atau uh, udah memenuhi kebutuhan atau standar yang ditentukan oleh uh, waktu mendirikan atau suatu kontrak, bunyi dari kontrak tersebut apakah pasirnya udah di pasir dan batunya atau aspalnya udah memenuhi syarat, maka dilakukanlah pengujian tersebut. Yang keempat, pengujian bahan olahan seperti LPA, LPB, campuran beton, campuran aspal, dan lain. Ya, di sini adalah campuran ini kita ambil adalah pertama sekali kita ambil yang LPA, LPB, campuran betonnya, lalu kita bawa ke labor untuk mengujinya. Apakah sama seperti bahan tadi, apakah udah layak atau udah memenuhi standar atau belum. Kalau belum memenuhi standar, maka aspal yang kita hamparkan ke jalan itu tidak layak dimasukkan terhadap pengujian tersebut. Yang kelima adalah pengujian pekerjaan terpasang. Timbunan pondasi, lapisan seismik, lantai atau limbalin, dan lain-lain. Ya, di sini adalah bahan-bahan atau produk-produk yang harus kita uji terlebih dahulu dalam melakukan pekerjaan pengaspalan atau jembatan. Ketiga yaitu pengendalian fume. Di sini saya ada pengawasan kuantitas, 4 buah cabang. Nah, fume pekerjaan disesuaikan dengan kontrak. Di sini adalah setiap pekerjaan yang telah ditandatangani di sebuah kontrak, maka apapun bunyi yang dalam kontrak tersebut kita harus tepati atau kita harus laksanakan. Yaitu di sini adalah volumenya berapa di kontrak tersebut volumenya berapa, maka di lapangan atau di proyek kita kerjakan harus sama bunyinya di dalam kontrak. Yang kedua adalah pemeriksaan bersama sebelum kerjaan dimulai, MCI. Yang ketiga adalah pengukuran bersama pada tahap pelaksanaan untuk menghitung prestasi pekerjaan atau tim izin. Ya, di sini adalah kita tuh pengukuran bersama pada tahap pelaksanaan untuk menghitung prestasi pekerjaan, yaitu di sini adalah misalkan kita udah bekerja berapa hari, maka sama seperti kurva S tadi atau diagram tadi, udah berapa kapasitas kita dalam pekerjaan, apakah udah tercapai target atau belum. Yang keempat, pemeriksaan bersama sebelum penyerahan kontrak pekerjaan sesuai dengan 100% PH. Ya, di sini sebelum kita menyerahkan kontrak, maka pemeriksaan wajib dilakukan karena pengecekan yang telah ditetapkan dalam kontrak, kita harus cek semuanya apakah sudah pekerjaan tersebut apakah sudah 100% siap atau belum. Maka di sini kalau ada sebuah pekerjaan yang belum 100% siap, maka penyerahan kontrak belum bisa dilaksanakan. Ya, yang keempat, pengadilan biaya. Biaya sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen kontrak. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan dalam tugas 3 ini, atau pembuatan video 3 ini, tentang pengadilan pelaksanaan pekerjaan pada proyek pengawasan jalan dan jembatan. Kalau mungkin ini yang saya bisa dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.